Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda-benda langit. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu apa saja sih yang ada di langit itu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video kali ini. Sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Nah, matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi pada galaksi Bima Sakti. Pada 1543, model tata surya yang disebut dengan model heliosentris yang menjelaskan bahwa matahari berada pada pusat alam semesta dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya masing-masing. Nah, komponen tata surya. Tata surya terdiri dari matahari, planet-planet, dan berbagai benda-benda langit seperti satelit, komet, dan asteroid. Tata surya terletak di galaksi Bima Sakti atau biasa juga disebut Milky Way. Bumi tempat kamu berpijak adalah salah satu dari 8 planet yang ada di dalam tata surya ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat gambaran tata surya seperti ini. Selanjutnya adalah matahari. Nah, matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki gravitasi yang besar hingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Nah, matahari adalah bulatan gas dengan diameter 1,4 kali 106 km dengan temperatur permukaan sekitar 6.000 km. Semakin mendekati inti matahari, maka temperatur matahari akan semakin meningkat. Nah, matahari ini memiliki ukuran sebesar 332,830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar ini menimbulkan kepadatan inti yang besar. Agar bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat, lapisan-lapisan matahari terdiri dari bagian inti yang merupakan lapisan paling dalam matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona yang menjadi lapisan terluar matahari. Selanjutnya adalah bumi. Bumi merupakan salah satu planet yang terdapat dalam tata surya kita. Bumi merupakan satu-satunya planet pada tata surya ini yang dihuni makhluk hidup, terutama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Atmosfer bumi terdiri dari beberapa unsur zat yang secara tersusun. Unsur zat yang ada pada lapisan bumi sebagai berikut, yaitu ada zat lemas 78%, oksigen 21%, argon 0,9%, dan unsur lainnya seperti karbon dioksida dan ozon yang jumlahnya sangat sedikit. Bumi terbungkus oleh lapisan atmosfer dan permukaan bumi tertutup oleh 71% lapisan air dan 29% terdiri dari daratan. Selanjutnya, sistem bumi, bulan, dan matahari. Rotasi bumi merupakan suatu gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Pada proses rotasi tersebut, setiap kali putarannya bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 41 detik atau biasa dibulatkan menjadi 24 jam untuk satu periodenya. Nah, waktu rotasi bumi inilah yang disebut satu hari ya teman-teman. Nah, arah rotasi bumi sendiri berlangsung dari arah barat menuju ke timur. Karena pergerakan ini, benda-benda angkasa menjadi seolah-olah bergerak dari timur ke barat.
Nah, hal ini bisa kita amati dengan melihat matahari terbit, diawali dari timur lalu bergerak dengan tenggelam ke barat. Nah, selanjutnya adalah planet. Teman-teman, ada yang tahu apa itu planet? Nah, istilah planet diambil dari bahasa Yunani Asteres Planetae yang berarti bintang pengelana. Hal ini disebabkan karena planet dari waktu ke waktu selalu berkelana atau berpindah-pindah dari rasi bintang satu ke rasi bintang lainnya. Menurut terminologi astronomi, planet merupakan benda langit dengan ukuran relatif besar yang mengelilingi matahari. Planet tidak dikategorikan sebagai bintang karena planet merupakan salah satu benda langit padat yang tidak bercahaya dan bervolusi atau berputar mengelilingi matahari. Nah, planet hanya menerima cahaya dari matahari, kemudian cahaya dipantulkan kembali. Lintasan planet mengelilingi matahari tidak bulat, melainkan berbentuk telur. Nah, menurut IAU, International Astronomy Union, saat ini dikenalkan 8 planet. Apa saja tuh? Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, gambaran planet teman-teman bisa dilihat seperti ini. Contoh-contoh atau inilah gambaran planet yang ada di luar angkasa ya. Yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak Merkurius dengan matahari sekitar 58,5 juta kilometer. Planet Merkurius tidak mempunyai satelit dengan suhu permukaan pada siang hari adalah 450 derajat Celcius dan pada malam hari mencapai minus 180 derajat Celcius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dengan diameter 4,878 km. Periode revolusi Merkurius 88 hari dan periode rotasinya 59 hari. Nah, selanjutnya adalah planet Venus. Adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Permukaan planet Venus terdiri dari awan tebal, karbon dioksida sehingga memiliki efek rumah kaca yang menjadi Venus sebagai planet paling panas pada sistem tata surya dengan suhu konstan 460 derajat Celcius. Periode revolusinya 225 hari dan periode rotasinya 241 hari. Diameter planet Venus yaitu 12,104 km. Jarak antara Venus dan matahari 108 juta kilometer. Selanjutnya adalah bumi. Nah, seperti yang kita bahas tadi, jarak bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer dengan periode revolusi 365,3 hari dan periode rotasi 23 jam 56 menit. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Selanjutnya adalah Mars. Sebagai planet merah, jarak Mars rata-rata planet Mars ke matahari adalah 228 juta kilometer. Periode revolusi Mars 687 hari dan periode rotasi 24 jam 37 menit. Nah, selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter berjarak 780 juta kilometer dari matahari dengan periode revolusi 11,86 tahun dan periode rotasi 9,8 jam. Planet Jupiter merupakan planet terbesar di dalam sistem tata surya. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Jarak rata-rata Saturnus dengan matahari adalah 1,4
425 juta kilometer dengan periode rotasi 10 jam 2 menit dan periode revolusi 29,5 tahun. Planet Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah planet Jupiter. Selanjutnya adalah Uranus. Uranus berjarak 2.880 juta kilometer dari matahari dengan periode rotasi 10 jam 8 menit dan periode revolusi 84 tahun. Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Selanjutnya adalah planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus ke matahari adalah 4.510 juta kilometer dengan periode revolusi 164,8 tahun dan periode rotasi 19 jam. Nah, selanjutnya adalah benda langit dalam sistem tata surya. Dalam tata surya terdapat satu bintang utama dan 8 planet yang mengitarinya. Setiap planet memiliki satelit-satelit sendiri. Selain itu, masih juga benda-benda langit yang lainnya. Beberapa benda-benda langit tersebut diantaranya adalah asteroid, meteori, komet, dan satelit. Setiap benda langit tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Berikut benda-benda langit dalam tata surya. Ada satelit. Satelit berasal dari bahasa Latin satelus yang berarti pelayan atau seseorang yang mematuhi atau melayani pihak lain. Berarti dalam hal ini satelit memiliki pengertian yaitu benda langit yang bergerak mengitari sebuah planet. Selanjutnya adalah meteor, meteorit, dan meteoroid. Di angkasa banyak sekali benda-benda langit berukuran kecil yang tidak mempunyai lintasan tertentu. Benda-benda ini bergerak bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi. Benda ini disebut meteoroid. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat gambarnya seperti itu. Selanjutnya adalah komet. Komet merupakan salah satu benda luar angkasa yang ukurannya relatif kecil. Komet disebut juga bintang berekor karena jenisnya hampir sama dengan bintang yang berkelip-kelip dan memiliki ekor panjang yang juga bercahaya. Bahkan cahayanya nampak seperti menyala. Ekor komet sangat panjang, sampai puluhan juta kilometer. Orbit komet kebanyakan seperti parabola sehingga hanya dapat melihat komet sesekali saja. Selanjutnya adalah asteroid. Asteroid adalah benda angkasa yang berupa pecahan kecil-kecil. Asteroid bergerak mengelilingi matahari. Pecahan-pecahan tersebut berupa batu yang berbentuk tidak beraturan. Asteroid dapat disebut sebagai planet kecil atau planetoid. Diperkirakan oleh ahli astronomi terdapat jutaan asteroid di angkasa.